Kisah ini diawali oleh Pak Banyu dan Mbok Randa, sepasang suami istri tua yang telah puluhan tahun mengarungi bahtera rumah tangga. Hingga usia senja, rumah mereka tetap sunyi tanpa tawa dan rengekan dari anak-anak. Tak jarang ucapan yang tak pantas terlontar, membuat hati keduanya terlukai. Namun mereka tetap memilih untuk diam dan sabar. Jeng. Kenapa, Jeng? Tahu nggak sih, Mbok Randa itu sama suaminya sampai sekarang nggak punya anak loh. Mbok Randa, tukang kebun yang miskin itu? Iya, dia nggak punya anak. Katanya itu gara-gara kebanyakan makin jampe-jampe. Iya, amit-amit banget sih. Kok ada ya orang kayak gitu? Makanya tuh kebunnya layu mulu tuh. Sudah nggak punya anak, kebun layu, makin jampe-jampe, gak banget gak sih? Kita nggak usah temenin deh. Tuh, ada takut ada orangnya lewat. Iya, kita harus hati-hati nih sekarang nih. Beneran kan tuh orangnya lewat. Ayo pergi yuk, ntar kita kena sial. Mbok Randa yang mendengar gosipan para tetangga itu membuat hati seorang Mbok Randa ini sedih. Dia hanya berjalan kembali ke dalam rumahnya. Assalamualaikum Mas, Ade udah pulang. Waalaikumsalam, Dek. Ade udah pulang. Iya Mas, Ade udah pulang. Ade, Mas pengen ngomong deh, bentar. Iya Mas, boleh. Ayo, sini gue pergi bentar. Kenapa ya Mas, tiba-tiba banget? Mas pengen ngobrol sama aku, Dek. Boleh Mas. Sebenarnya Ade ngerasa gak sih, Dek, kalau rumah ini sudah lama terasa sepi? Iya ya Mas, sudah lama rumah kita terasa sepi. Sudah lama juga kita tidak memiliki keturunan. Ya kan dari dulu Mas juga gak pernah maksa Ade. Iya sih Mas, tapi Ade juga udah capek. Tetangga selalu ngomongin yang enggak-enggak tentang Ade. Mas kan juga udah pernah bilang ke Ade, jangan pernah dengerin kata tetangga. Itu kan cuma buat nyakitin hati Ade doang. Tapi Mas, Udah jangan tapi. Mas yakin kok pasti ada jalan yang terbaik untuk kita berdua. ya udahlah Mas, apa boleh buat? Yaudah, kita istirahat dulu. Udah yuk Mas. Ayo. Beberapa hari kemudian, Pak Banyu dan Mbok Randa sedang berjalan menuju ladangnya. Mereka berdua sedang berbincang mengenai kebunnya yang selalu layu. Dek, tanaman kita selalu gagal panen mulu ya, Dek ya? Iya nih Mas, kayaknya kita lagi sial aja. Kayaknya emang dari kurang pupuk dah, Dek. Bisa jadi sih Mas. Gimana ya? Gak tahu, Dek. Hei wahai pasangan tua, bukankah kalian selalu merasa sepi? Hah? Rasa sepi? Aku tahu kalian tidak bisa mempunyai anak, tapi sangat ingin memilikinya. Kami memang sangat ingin punya anak, tapi kami mengalami kemandulan. Aku bisa membantumu wahai pasangan tua, tapi aku memiliki satu syarat. Apa syaratnya ini? Aku akan memberikan sebuah benih dan tanamlah benih ini. Diapakan benih ini? Kalian tidak perlu banyak tanya, cukup rawat dan tanamlah benih itu dan lihatlah keajaibannya. Gak tahu, Dek. Dia siapa sih Mas? Pada akhirnya pasangan tua tersebut tetap menuruti permintaan penyihir untuk menanam benih mencurigakan itu. Setiap hari mereka merawatnya dengan penuh kasih sayang seperti anak kandung sendiri. Dek, benih yang kemarin dikasih sama penyihir tua sekarang udah jadi timun, Dek. Iya Mas, tapi kok gede banget ya? Nggak kayak timun biasanya ini. Tapi ini ukurannya sih besar, tapi bukan kayak timun, Dek. Iya nih Mas, kayaknya kalau kita jual dapat duit yang banyak nih. Jangan dijual, Dek, buat makan aja. Ya udahlah Mas. Mas, ternyata
ternyata isinya baik, Mas. Alhamdulillah, Dek. Ternyata jawaban dari doa-doa kita terkabulkan, Dek. Iya, Mas. Ini ternyata jawaban dari doa-doa kita ya. Akhirnya Tuhan ngasih kita bayi juga. Iya, Dek. Kita namain aja si Ayu Timun Mas ya, Dek ya. Iya, Mas. Ayu seperti anaknya. Iya, Dek. Hari berganti hari dan tahun berganti tahun. Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis yang baik, pintar, dan cantik. Dan dia memiliki seorang sahabat bernama Raminten. Raminten, temenin aku yuk ke gunung besar di sana. Aku mau tahu banget apa isinya. Serius? Kayaknya jangan hari ini deh, yuk. Ini kan udah mau gelap. Kamu pasti dicari sama orang tua kamu. Ya udah, emang kenapa? Lagian dari kemarin kamu tuh selalu ngomong ke aku, kamu lihat inilah, kamu lihat itulah. Ya udah, emang kenapa? Biar aku mau ke sana aja. Kamu selalu bilang bahaya, bahaya, bahaya. Bukannya gitu, Ayu. Karena kan untuk kesana bukanlah hal yang mudah. Terus makan banyak waktu juga buat sampai ke sana. Kamu juga pasti perlu izin sama orang tua kamu kan? Iya sih. Yaudah deh, udah jam segini juga. Aku pulang ya, takutnya dicariin. Oke, hati-hati di jalan ya, Ayu. Dah. Mereka pun hendak pulang ke rumahnya masing-masing. Timun Mas pulang dan Raminten kembali ke dalam gubuknya yang reot. Ibu, Raminten pulang. Wahai anakku, bagaimana kondisi Timun Mas sekarang? Apakah dia sudah cukup matang untuk kita berikan kepada Buto Ijo? Ayu, tidak. Maksudku Timun Mas. Dari tadi, ia sangat ingin pergi ke gunung besar di sana. Tetapi, aku tidak akan membiarkannya sebelum ia berumur 17 tahun. Biarkan saja, nak. Memang di sanalah tempat dia menemukan ajang. Terus pantau Timun Mas, dan jika waktu yang tepat telah tiba akan ibu beritahu. Dan bawalah Timun Mas ke gunung tersebut. Baik, Ibu. Akan terus kupantau. Tak disangka, ternyata Raminten adalah anak dari seorang penyihir, Nyai Dasima, yang telah memberikan bibit bertahun-tahun lalu kepada sepasang kekasih tua. Wahai Ibu Timun Mas, percayalah anakmu dalam bahaya. Kau siapa? Segera temui aku di goa dekat kaki gunung, wahai Ibu Timun Mas. Di situ kamu akan tahu jawabannya. Hei, tunggu dulu. Adek. Iya, Mas. Adek lu banget kayaknya, Dek. Gak apa-apa, Mas. Ade cuma kepikiran mimpi semalam aja. Soalnya semalam Ade mimpi kalau Ade nggak ketemu pendeta di bawah kaki gunung, anak kita bakal kenapa-napa. Mimpi itu sebenarnya pertanda, Dek. Tapi ya kan namanya juga mimpi doang. Juga lo nggak usah banyak dipikirin. Iya sih, Mas. Benar kata Mas. Emangnya ada apa ya? Kenapa? Aku sedang dalam bahaya. Gak apa-apa kok, Nak. Ini kayaknya Ibu cuma kepikiran aja sama mimpi Ibu. Bu, udah, Ayu nggak apa-apa. Lagi pulang juga itu cuma mimpi. Udah, Ibu nggak perlu mikir yang aneh-aneh lah. Iya bener sih kata Ayu, ini cuma mimpi kali ya. Yang penting Ibu jangan mikir yang aneh-aneh ya. Iya Ayu, Ibu gak apa-apa kok. Hingga keesokan harinya, Mbok Randa terlihat sedang bergegas untuk bersiap-siap. Entah apa yang ia sembunyikan, tapi sepertinya Mbok Randa menginginkan untuk pergi tanpa memberitahu siapapun. Ibu? Nak, kok udah pulang? Bukannya kamu harusnya masih di sekolah? Enggak, hari ini sekolah banget cepat. Enggak, ini lagi rapi-rapi barang aja. Jangan-jangan Ibu mau ketemu sama si betapa itu? Enggak kok, ini Ibu emang lagi mau rapi-rapi aja. Bohong, kok rapi banget. Ya gitu, dia tadi berantakan banget soalnya. Udah, gue nggak usah percaya lagi sama si petaka-petaka itu. Lagian juga itu cuma mimpi kan, ngapain coba percaya-percaya? Iya sih, bener kata kamu, Nak. Lagian Ibu juga nggak mikirin banget kok. Udah, kamu juga nggak usah mikirin. Ya,
Mbak. Nanti ibu jangan mikir yang aneh-aneh ya, udah aman. Iya nah, ibu percaya kok sama kamu. Udah kalau kayak gitu, aku mau main dulu ya, katanya siram kita hari ini ngajakin ke sana. Udah, hati-hati ya, pulang aja malam-malam ya nak. Hati-hati sayang. Dadah. Dadah. Adek, kamu mau kemana? Enggak kok mas, adek nggak kemana-mana. Kamu datang untuk apa itu ya deh? Ya, Mas nggak ngarang sih, tapi Mas khawatir aja. Tapi kalau adek mau datangin juga, Mas bolehin kok. Serius mas? Serius. Ya udah, adek pergi nemuin petapa itu ya. Soalnya adek udah nggak bisa tidur semalaman mikirin itu. Ya udah, datangin petapa itu kalau merasa jangga. Ya udah, adek pergi dulu ya. Adek titip Ayu ya mas. Iya. Nanti sebelum matahari terbenam, adek udah pulang kok. Iya deh. Adek pergi dulu ya mas. Mereka pun berpelukan. Mbok Randa berangkat untuk menemui petapa sakti di dalam goa itu. Sampurasun mbah. Enak, segala puji untuk Tuhan. Kesinilah. Ya, sudah beberapa hari ini saya memimpikan tentang kamu, Mbah. Sudah lama juga saya memimpikan kalau anak saya nggak selamat, kalau saya nggak ketemu kamu, Mbah. Betul. Anakmu Timun Mas dalam bahaya dan dia lagi dicari dengan buto hijau. Kenapa, Mbah? Anak saya buat salah. Anakmu itu bukan timun biasa. Anakmu itu adalah timun dari buto hijau. Dan buto hijau itu akan memakannya dia. Hah? Bagaimana cara saya menyelamatkan anak saya, Mbah? Aku ada beberapa jimat untuk melindungi anakmu. Apa fungsi jimat ini, Mbah? Gak usah banyak tanya, cepat berikan anakmu, segera. Karena buto hijau sedang menuju ke rumahmu. Aduh, gimana ya anak saya? Apa coba fungsi benih ini juga? Ah, sudahlah, lebih baik aku pulang dan menyelamatkan anakku. Mbok Randa sangat terkejut mengetahui bahwa anaknya Ayu Timun Mas merupakan milik dari seorang buto ijo. Setibanya di rumah, ia langsung memberitahu suaminya tentang hal itu. Keesokan paginya, Timun Mas mendatangi Raminten untuk bermain bersama. Kenapa? Kalau segitu mukanya? Biasanya kalau mau main paling semangat. Bukan apa-apa Ayu, aku cuma lagi gak enak badan aja. Kenapa? Kok tumben? Ya udah, kalau misalkan ada apa-apa, cerita aja ya. Ya udah, tapi bukannya kamu mau main ke rumahku yang di atas gunung sana? Hah? Iya banget. Tapi kata kamu kemarin bahaya. Makanya kemarin gak jadi kan? Ya udah, ayo ke sama aku hari ini. Aku bakal wujudin impian kamu. Ya, terus deh. Ke rumah kamu ini sana. Yang di atas gunung itu. Serius? Serius, untuk apa Tapi- aku bohong sama kamu? Lah, kamu aja selalu bilang bahaya. Ya kali ini serius. Kan kita udah sahabatan lama. Kamu juga satu-satunya sahabat aku. Untuk apa aku bohong sama kamu? Udah yuk kita pergi. Ya udah, tapi aku bilang dulu sama orang tua aku. Takutnya mereka nyariin, mereka khawatir nanti ribet lagi di rumah sampai rumah diomelin. Jadi bilang sama orang tua kamu, kalau kamu izin, kita nggak bakal pergi. Enggak lah, aku bakalan tetap pergi walaupun nggak izin. Ya udah, aku nungguin kamu di sini untuk izin. Jangan aku lama-lama ya. Iya, aku cuma bilang kok. Ya udah, nanti balik lagi aku. Pada akhirnya sang Timun Mas meminta izin kepada orang tua. Mbok Randa dan Pak Banyu sungguh sangat khawatir akan itu. Namun pada akhirnya mereka menyetujui hal itu dan memberikan kantung jimat yang diberikan oleh petapa itu kepada Timun Mas. Enak ya suasananya, walaupun agak gerah dikit. Terus juga kayak tanaman-tanaman kayak gitu nggak pernah ada tahu di dekat rumah aku. Serius. Tapi mungkin karena ya kamu jarang aku ajak main kesini sih, makanya kamu sedikit asik kan sama tempat ini. Iya sih. Udah bagus loh. Udah. We'll survive. No one could ever know. Take my hand. I stay dry. We'll be fine. No one could ever say that we never tried. But the closest you get to the best you can do.
masih di sini? Gak enak banget suasananya. Gerah, banyak nyamuk, belum maghrib lagi. Sabar dulu. Gak enak apanya sih? Gerah. Aku capek. Yaudah, udah keburu maghrib. Udah ya, cepetan. Sabar dulu dong. Udah. Lu sampai mana lagi sih? Capek. Yaudah, kamu duduk dulu di sini. Aku cari air dulu ya. Yaudah, tapi jangan lama-lama. Iya. Jangan lama-lama. Di mana ya raksasa hijau itu? Loh, ibu? Loh, ibu? Kau terlambat, Raminten. Dari tadi aku mencari-cari ibu. Kau sudah terlambat, Raminten. Buto Ijo sudah kubangunkan. Aku butuh anak kecil. Di mana anak kecil itu? Hah? Terimalah salamku, wahai raksasa agung. Di sini aku membawakan santapan lezat untukmu sesuai dengan janjiku. Mohon ampuni kami, raksasa yang agung, karena telah mengulur waktu memberikan persembahan kepada engkau. Siapa kau berani masuk kawasanku? Jangan main-main denganku, bocah. Tenanglah, wahai raksasa agung. Aku telah membawakanmu santapan lezat, yaitu mentimun yang telah berubah menjadi gadis lezat dan jelita. Betul sekali, raksasa yang agung. Raminten kemana sih? Tungguin gak datang-datang dari tadi. Gak enak lagi suasananya. Duh, Raminten kemana sih? Benarkah kamu bawa anak itu? Berikan aku sekarang juga. Ikutlah bersama kami, raksasa yang agung. Dia sudah menunggu di luar. Minggir! Di mana santapan malamku? Kalian siapa? Rambutan ini maksudnya apa? Maafkan aku, Ayu. Selamat tinggal, mantan sahabatku. Sudahlah, ini memang sudah takdirmu untuk menjadi santapan Buto Ijo. Sahabat kita hanya topeng, Ayu. Ini maksudnya apa, Raminten? Kamu bilang sama aku kalau misalkan kamu bercanda. Dia siapa? Kenapa kamu bawa dia ke sini? Wah. Lihatlah, kau sudah tumbuh menjadi gadis perawan yang memikat. Tapi dari kami tidak ada yang bercanda, sayang. Mana santapanku? Wah, ibuku, janji kita sudah terbayarkan. Terus sekali. Wahai raksasa yang agung, nikmatilah santapan malam ini.
Timun Mas pulang dalam keadaan selamat walaupun sudah tidak dalam kondisi yang baik. Dengan cepat ia memeluk dua orang tuanya dengan erat dan meminta maaf pada mereka agar tidak pergi jauh dari mereka lagi. Dari kisah ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah, selalu berusaha dan menggunakan kecerdasan untuk mengatasi masalah. Ketika kita memiliki keikhlasan dan keteguhan yang bagus, hidup ini dapat kita lalui dengan indah, dapat kita lalui tanpa masalah. Meskipun banyak sekali jalan yang berliku, tapi bukan halangan untuk kita sebagai manusia. Apa ini, Mbah? Apa fungsinya? Nggak usah banyak tanya. Itu jimat untuk melindungi buton. HP Sama sih senyum nih. Dulu, mau ketawa dulu ya, Mama. Gak dihitung. Pak, kalian harus lihat nih, Bu Sinta, tolong kasih kita nilai yang sempurna. Kita udah, nih, berapa motor kita beli cek. Aku baru depan, Arya. Di sini Gak nyebut. Lu. Iya. Iya kan langsung masuk. Gimana sih lu? Badminton, kayak gitu, gila. Hi mermaid, who are you? Ayo, nih cerita. Adegan 14, take 4, action. nyatanya semua tak baik saja. Anjir, Nela Kamel 2025 MUA, cok. Kita mencuri ruang dan waktu. Nggak di-cut. Pasti berlalu. Biarkan saja kita kesana selagi masih bisa bersama. Hai, wajah. Bersama. Takut nangis dia, nangis jangan. Kita di ujung cerita. Awas. Dari simpen aja. Pegang. Kenapa gue yang megang? Coba kau Bagus. Iya,